Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel CJ Karoliani. Kali ini kita akan membahas latihan soal PJOK PPPK 2021 kompetensi profesional, persiapan tes tahap 3 dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Langsung saja kita menuju nomor 1. Dalam pembelajaran, agar berhasil, guru penjasis orkes dituntut bisa memodifikasi perangkat pembelajaran antara lain A. Sarana prasarana, media pembelajaran, biaya, model pembelajaran, kecukupan dan ketercakupan materi serta materi pembelajaran. B. Sarana prasarana, materi, media pembelajaran, biaya, model pembelajaran, materi pembelajaran, dan ketuntasan. C. Sarana prasarana, media pembelajaran, biaya, model pembelajaran, dan materi pembelajaran. D. Sarana prasarana, media pembelajaran, kecukupan dan ketercakupan materi, biaya, model pembelajaran, dan materi pembelajaran. Di sini pembelajaran yang dimodifikasi apa saja, yaitu C. Sarana prasarananya, media pembelajarannya, biaya, model pembelajaran, dan materi pembelajaran. Jawabannya jadi C. Ini yang paling benar. Dimodifikasi perangkat pembelajaran yang bisa dimodifikasi dari perangkat pembelajaran Penjaskes Orkes ya. Jawabannya adalah C. Lanjut kita ke nomor 2. Salah satu fungsi kerja ginjal pada tubuh manusia adalah sebagai alat ekskresi. Pengeluaran ya. Pernyataan tersebut guru PJOK dapat mengembangkan penjelasan yang lebih rinci dan dengan penjelasan tersebut dapat menanamkan sikap. Jadi setelah mereka tahu fungsi ginjal itu adalah sebagai alat ekskresi, maka mereka akan seperti apa? Itulah feedback-nya ya. A. Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. B. Menghargai tubuh dengan membiasakan diri berdoa sebelum melakukan aktivitas jasmani. C. Menghargai tubuh dengan peduli terhadap kesehatan lingkungan melalui pembiasaan. D. Menghargai tubuh dengan sportif, tidak mencederai orang lain ketika melakukan aktivitas jasmani. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah A. Ya, menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, B. Menghargai tubuh berdoa, itu tidak termasuk. C. Menghargai tubuh kesehatan lingkungan, jadi di luar lingkungan, sedangkan yang fungsi ginjal adalah di dalam tubuh. B. Menghargai tubuh dengan sportif, tidak menjadi lagi juga di eksternal dari tubuhnya. Jadi jawabannya benar adalah A. Menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 3. Dalam hukum Newton disebutkan ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Penerapan hukum ini pada pembelajaran lompat jauh terjadi pada A. Peserta didik harus berlari kencang-kencangnya untuk mendapatkan kecepatan awal. Ini gerak lurus ya, kalau kita bisa langsung jawab atau kita jelaskan. B. Peserta didik harus menolak sesingkat mungkin pada papan pantul kecepatan ya. C. Peserta didik harus mendarat dengan kedua kaki agar tidak terjatuh keseimbangan ini. D. Peserta didik harus menolak sekuat-kuatnya terhadap papan tolak agar tubuh terlontar lebih tinggi dan jauh. Kemungkinannya adalah ini. Tapi kita lihat jawabannya. Mana yang paling benar? Pembahasannya, penerapan hukum Newton tersebut pada pembelajaran lompat jauh terjadi pada peserta didik harus menolak sekuat-kuatnya terhadap papan tolak agar tubuh terlontar lebih tinggi dan jauh. Benar sekali, jawabannya adalah D. Lanjut, nomor 4. Dengan terbatasnya alokasi waktu untuk setiap materi, pelajaran PJOK dapat melalui pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menilai peserta didik lainnya. Hal semacam ini dikenal dengan istilah penilaian A. Objektif, B. Subjektif, C. Kelompok, D. Teman sejawat. Kita lihat
Jadi pembelajaran ini melalui kelompok-kelompok kecil dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menilai. Jadi menilai antar peserta didik, jawabannya mungkin ya D. Kita lihat jawaban mana yang paling benar. Penilaian secara objek adalah penilaian ulasan harus jujur berdasarkan fakta, karena fakta merupakan suatu yang benar-benar ada atau terjadi. Penilaian subjektif adalah lebih kepada keadaan di mana seorang berpikir relatif, hasil dari menduga-duga tidak sesuai fakta. Penilaian jawab adalah kegiatan memberi keputusan terhadap nilai hasil kerja teman belajar. Pendapat ini sejalan dengan isi Permendikbud nomor 66 tahun 2013 yang menyatakan bahwa penilaian jawab merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Jawabannya adalah D, ya benar sekali. Penilaian teman sejawat. Nomor 5. Guru PJOK bersama peserta didik mengidentifikasi baik kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh maupun kekurangan atau hambatan-hambatan yang masih dihadapi. Dalam penelitian tindakan kelas (PTK), penelitian telah melakukan A. Refleksi, B. Observasi, C. Berkolaborasi, D. Tindakan awal. Guru bersama peserta didik mengidentifikasi baik kemajuan. Ya, kita lihat kalau dari sini, ini mengidentifikasi kemajuan-kemajuan yang mereka peroleh. Jadi kelihatannya jawabannya adalah refleksi. Kita lihat jawaban yang paling benar apa. Pembahasannya dalam pembelajaran, refleksi adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam waktu penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk siswa, oleh siswa untuk guru, untuk mengekspresikan kesan konstruktif, membangun, maksudnya konstruktif ya, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran. Jadi jawabannya adalah A, benar sekali. Refleksi pembelajaran atau refleksi PTK. Nomor 6. Penugasan peserta didik melakukan penelusuran kehidupan atlet olahraga di pemusatan latihan dengan diawali sebuah perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, sampai pelaporan. Penugasan oleh guru PJOK tersebut tepat digunakan bentuk penilaian A. Diri, B. Tugas, C. Proyek, D. Kinerja. Kita lihat pembahasannya. Penilaian kinerja merupakan bentuk penilaian yang menuntut peserta didik mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Penilaian tugas adalah pemberian tugas kepada peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok. Penilaian penugasan diberikan untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Penilaian proyek adalah tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Peserta didik dapat melakukan penelitian melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data serta pelaporan hasil kerjanya. Penilaian proyek dilaksanakan terhadap persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Inilah prosesnya. Jadi jawabannya adalah C. Proyek. Nomor 7, aktivitas guru PJOK memberikan evaluasi singkat tentang aktivitas gerak yang telah dipelajari dan aktivitas gerak yang akan dipelajari selanjutnya dilakukan pada tahap A. Pendahuluan, B. Warming up, C. Inti, D. Penutupan. Durasi evaluasi singkat ya jelas, evaluasi singkat ya, gerak dipelajari berarti di sini diberikan di tahap penutupan. Jawabannya D. Jelas ya, penutupan. Nomor 8, seorang guru PJOK dalam pembelajaran menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk kartu-kartu tugas individu maupun kelompok beserta pertanyaan yang bersifat bertingkat dan mengarah kepada penemuan yang seharusnya dicapai oleh siswa. Pendekatan yang dilakukan oleh guru PJOK tersebut merupakan anatomi dan gaya mengajar A. Penemuan terpimpin, B. Penemuan tak terbatas, C. Latihan, D. Inklusi. Kita lihat pembahasannya. Gaya mengajar latihan ya, practice style, bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab siswa dalam melakukan tugas geraknya. Dan model TPSR bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab pribadi dan sosial siswa. Gaya mengajar inklusi adalah suatu gaya mengajar dengan cara menyajikan materi. Mohon maaf ini ya, ini kita kecilkan biar kelihatan. Pembelajaran secara rinci dan menawarkan tingkat-tingkat kesulitan yang berbeda secara berurutan yang bertujuan agar siswa kreatif dan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari suatu keterampilan gerak. Metode penemuan terpimpin konvergen yang menekankan terpusat pada perkembangan kognitif. Metode ini guru harus menyusun rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang menuntut adanya serangkaian jawaban-jawaban yang telah ditentukan sebelumnya.
pertanyaan-pertanyaan yang dibuat hanya ada satu jawaban yang dianggap benar. Dan jawaban-jawaban itu harus mengarah kepada penemuan konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau gagasan. Mohon maaf, kunci jawabannya adalah D. Inklusi. Selanjutnya, nomor 9. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat umum sehingga dapat memberikan dampak yang bermakna terhadap derajat kesehatan masyarakat merupakan penjelasan dari A. Aspek budaya yang mempengaruhi kesehatan, B. Faktor pendidikan kesehatan, C. Proses pendidikan kesehatan, D. Tujuan pendidikan kesehatan. Jawabannya, tujuan pendidikan kesehatan adalah agar orang mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, mampu memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya dengan sumber daya yang ada pada mereka ditambah dengan dukungan dari luar, dan mampu memutuskan kegiatan yang tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup. Dua, proses pendidikan kesehatan dipengaruhi oleh faktor atau materi atau bahan. Pendidikan kesehatan lingkungan, belajar, perangkat pendidikan, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, dan subjek belajar yaitu individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat, serta tenaga kesehatan atau perawat. Tiga, aspek budaya juga berpengaruh terhadap status kesehatan dan perilaku kesehatan. Aspek budaya tersebut adalah pengaruh tradisi, sikap fatalitis, sikap etnosentris, pengaruh perasaan bangga pada statusnya, pengaruh norma, dan pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap perilaku kesehatan. Jawabannya adalah D. Tujuan pendidikan kesehatan. Nomor 10. Berikut ini adalah contoh kegiatan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran Penjaskes Orkes yang berhubungan dengan KI 4. KI 4 itu mempraktikkan ya. A. Peserta didik mencoba mempraktikkan gerakan passing bawah bola voli setelah melihat tayangan video pertandingan bola voli tingkat internasional secara berkelompok. B. Peserta didik memiliki pemahaman pengetahuan tentang konsep gerakan passing bawah bola voli yang dibangun dari kegiatan mengamati, menanya, mencoba, atau menalar, mengasosiasi, mengomunikasikan, dan mencipta. C. Peserta didik menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran passing bawah bola voli. D. Peserta didik menganalisis kesalahan gerakan passing bawah bola voli dengan berdiskusi secara berkelompok. Dari sini jawaban yang mungkin adalah A. Ya, benar sekali, jawabannya adalah A. Peserta didik mencoba memperhatikan gerakan passing ya, mempraktikkan di sini kuncinya ya. Jawabannya adalah A. Nomor 11. Berikut ini adalah contoh kegiatan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Aktivitas pengembangan dengan pendekatan saintifik tahap menanya. A. Membaca berita-berita di koran tentang pentingnya kebugaran jasmani untuk manusia. B. Mencatat peristiwa atau fakta yang disaksikan lewat video yang ditayangkan. C. Menghubung-hubungkan informasi yang diperoleh dari hasil tes kebugaran jasmani dengan tingkat kebugaran jasmani. D. Mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri atau teman dalam kelompoknya setelah membaca dan melihat video tentang latihan kebugaran jasmani. Dan pembahasannya di sini menanya. Menanya berarti mempertanyakan sesuatu yang menjadi masalah dari apa yang telah diamati. Dalam konteks menanya, siswa harus didorong untuk bertanya dan atau membuat rumusan masalah-masalah kalau perlu membuat hipotesa. Sebagai contoh, setelah mengamati berbagai media tentang virus, maka siswa akan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan proses pertumbuhan virus, dampak virus bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Peran guru dalam tahap menanya ini adalah menyemangati dan tidak mendesak siswa untuk bertanya serta memberikan pujian terhadap pertanyaan sesuai ukuran bahasa siswa. Bahasanya adalah D. Mohon maaf, kunci jawabannya adalah D ya. Tidak ngelamun ini. Mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri atau teman dalam kelompoknya terhadap membaca dan melihat video tentang latihan kebugaran jasmani. Selanjutnya nomor 12. Hasil penilaian keterampilan gerak khususnya senam ketakasan. Nilai rata-rata peserta didik 70% di bawah nilai baik. Padahal dalam mengajar sudah sesuai dengan KD yang diisyaratkan kurikulum. Penyebab utama persoalan tersebut adalah A. Kurangnya sarana pembelajaran ketakasan. B. Materi yang dipilih kurang sesuai dengan kebutuhan siswa. C. Metode dan pendekatan dalam mengajar guru kurang sesuai. D. Anak kurang percaya diri dalam mengikuti senam ketakasan. Pembahasan di sini adalah kunci jawabannya D. Anak kurang percaya diri dalam mengikuti senam ketakasan. Jadi di sini masalah terjadi di dalam dirinya siswa. Yaitu siswa kurang percaya diri dalam mempraktikkan gerakan senam ketakasan. Sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal ya. Jadi jawabannya D. Anak kurang percaya diri.
Biasanya kita menggunakan senam lantai, dan anak kalau kurang percaya diri, kurang tegas, dan kurang berani melakukan, hasilnya akan buruk. Ya. Jadi jangan dipaksakan kalau ada materi senam lantai, khususnya row depan. Lanjut kita menuju nomor 13. Guru PJOK selalu melakukan penilaian selama proses kegiatan pembelajaran, sehingga memiliki data capaian tiap-tiap kompetensi dasar yang diajarkan dalam satu semester. Penilaian dilakukan tersebut adalah penilaian A. Sumatif untuk pengayaan peserta didik, B. Formatif untuk tujuan pengayaan peserta didik, C. Formatif untuk tujuan nilai rapot atau kenaikan kelas, D. Sumatif untuk tujuan remedial bagi peserta didik yang masih kurang. Nah, kemarin saya belajar ini juga, dan ini cukup rumit ya. Kita lihat bahasanya. Penilaian formatif hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran, unit atau bab atau kompetensi yang sedang dipelajari agar peserta didik mencapai penguasaan yang optimal. Hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapor. Penilaian sumatif hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapor, naik kelas atau tinggal kelas, dan lulus atau tidak lulus. Jadi jawaban di sini adalah B. Formatif untuk tujuan pengayaan peserta didik. Nomor 14. Berdasarkan definisinya, pendidikan olahraga bertujuan membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga. Sedangkan pendidikan jasmani dapat diartikan sebagai pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang secara holistik tidak hanya mengembangkan kualitas fisik, tetapi mengembangkan aspek A. Mental dan emosional, B. Sosial dan psikologis, C. Mental dan fisiologis, D. Sosial dan intelijensi. Kita lihat pembahasannya banyak ini. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang diperuntukkan untuk seorang atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik. Pendidikan jasmani dilakukan melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan serta perkembangan watak dan kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia. Nah, di sini ada watak, keterampilan, kecerdasan, dan kepribadian. Pendidikan jasmani bertujuan untuk menumbuh kembangkan pada sikap yang terbentuk dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual dan kemampuan intelektual. Pada akhirnya mewujudkan perilaku sosial, sosial intelektual. Jadi jawabannya di sini jelas sekali yaitu D. Sosial dan intelijensi, pengetahuan dan sosial. Nomor 15. Terus-menerus melakukan kegiatan fisik tanpa istirahat akan mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara aktivitas dan kesehatan. Untuk menyimbangkannya, maka perlu adanya kecuali A. Tidur, B. Istirahat, C. Rekreasi, D. Makan. Kecuali ya. Apa itu? Ya, benar sekali. Ada makan, rekreasi, istirahat, tidur, yaitu makan. Jelas. Nomor 16. Guru memberikan tugas kelompok kepada peserta didik dengan melakukan pengamatan suatu pertandingan basket antar pelajar. Fokus amatan yang dilakukan terhadap tim adalah tingkat pelanggaran, perilaku pemain, dan kerjasama tim. Selanjutnya, kelompok menyusun sebuah hasil pengamatan tugas dari guru yang diberikan kepada peserta didik tersebut dengan tujuan untuk melakukan penilaian dalam aspek A. Sikap sosial, B. Pengetahuan, C. Sikap spiritual, D. Keterampilan umum. Kemarin kita sudah pelajari, saya sudah pelajari ini, dan di sini saya menemukan beberapa pembahasannya. A. Sikap sosial adalah proses individu melatih kepekaan terhadap rangsangan-rangsangan, terutama terhadap tuntutan pokok. Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulasi atau objek. Selain itu juga terdapat batasan bahwa sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan sosial. Mereka mengamati ya tingkat pelanggaran, perilaku pemain, dan kerjasama tim. Jadi di sini adalah jawabannya adalah A. Sikap sosialnya. Nomor 17. Pembelajaran PJOK merupakan salah satu proses sosialisasi peserta didik, di mana anak belajar berperilaku sosial melalui social learning. Peran guru sangat penting tentang bagaimana proses memperlakukan peserta didik pria dan wanita. Peran guru PJOK tersebut sebagai A. Pendidik, B. Agen sosial, C. Personal agent, D. Fasilitator. Pembahasannya nomor 17, agen sosial
adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada 4 agen sosial yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah. Jadi, sekolah itu termasuk agen sosial. Jadi, jawabannya adalah B, agen sosial. Nomor 18. Sistem energi terbagi menjadi 2, yaitu sistem aerob dan anaerob. Sistem energi anaerob adalah sistem energi yang tidak memerlukan bantuan oksigen dalam proses pemenuhan energi. Adapun ciri-cirinya adalah antara lain sebagai berikut. A. Intensitas kerja sedang. Intensitas kerja sedang. B. Aktivitas menghasilkan CO2 dan H2O. C. Lama kerja lebih dari 3 menit. D. Intensitas kerja maksimal. Ciri-ciri dari anaerob berarti intensitas kerja maksimal. Jawabannya adalah D. Ini ciri-cirinya ya. Jawabannya D, intensitas kerja maksimal tanpa menggunakan bantuan oksigen. Nomor 19, sehubungan dengan perumusan tujuan pengajaran, kita simak contoh berikut. Siswa dapat mendemonstrasikan 4 cara melakukan guling depan. Sehubungan dengan tujuan pengajaran tersebut, materi pembelajaran yang tepat adalah senam ketangkasan, B. Aktivitas ritmik, C. Senam lantai artistik, D. Aktivitas senam. Ini hampir sama ya, tapi kita lihat jawaban yang paling benar adalah senam lantai artistik. Karena di sini sudah jelas ya, melakukan guling ke depan. Jawabannya adalah senam lantai, C. Nomor 20. Aktivitas senam dan ritmik dalam pembelajaran Penjaskes Orkes berisi tentang kegiatan yang berhubungan dengan ketangkasan seperti senam lantai, senam alat, dan aktivitas fisik lainnya yang bertujuan untuk A. Melatih kedisiplinan dan mengembangkan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. B. Melatih keberanian, kapasitas diri, dan pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. C. Melatih kekuatan, daya tahan, dan pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. D. Melatih semangat belajar dan melatih serta mengembangkan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jawaban yang paling benar adalah B. Melatih keberanian, kapasitas diri, dan pengembangan aspek pengetahuan yang relevan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jelas sekali jawabannya adalah B. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu pembelajaran latihan soal PPPK 2021 mata pelajaran PJOK. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.